Oppo menambah lagi jajaran smartphone terbarunya di awal tahun 2022 ini. Setelah sebelumnya mengeluarkan beberapa HP mid-range, kali ini Oppo menambah lini produknya dengan Oppo A55. Apa aja sih yang menjadi fitur unggulan dari HP yang dibanderol dengan harga Rp2.699.000 ini? But you make me feel that I am on something true, something real. Oppo A55 punya desain yang menurut saya sangat menawan. Memang material dasarnya itu plastik dan terasa plastiknya. Tapi finishing warna biru pelangi ini terlihat cakep berkat pantulan warna-warninya dan di sudut tertentu sedikit terlihat seperti metal. Terus kan ini finishingnya glossy. Memang lebih terlihat mewah, tapi kekurangannya bekas sidik jari lebih gampang nempel. Tapi ada pilihan warna hitam sih yang punya finishing Oppo Glow seperti di Reno series. Jadi dia finishingnya halus dan nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Nah, ini sesuaikan dengan selera kalian aja. Bodi belakang memakai desain 3D curve. Yang saya suka dari bodi yang melengkung di pinggirannya ini yaitu lebih ergonomis dan nyaman untuk digenggam dalam waktu yang lama. Terus, walau kapasitas baterainya besar, tapi Oppo masih bisa bikin HP ini tetap tipis. Oppo A55 juga ada sertifikasi IPX4. Jadi kalau kena air hujan masih bisa merasa sedikit tenang lah. Cocok nih buat kalian yang lebih sering beraktivitas di luar ruangan atau kemana-mana naik motor. Oppo juga mengklaim bahwa ketahanan kualitas HP ini baik dan sudah teruji secara ketat. Beberapa tes yang dilakukan itu seperti pemasangan USB sebanyak 20.000 kali, penekanan tombol power selama 500.000 kali, dan tes ketahanan suhu dan kelembapan tinggi selama 14 hari. Ke bagian depan, layar Oppo A55 memakai desain punch hole yang letaknya di kiri atas yang bikin terlihat modern. Kalau saya perhatikan, HP 2 jutaan itu jarang banget dikasih desain punch hole gini ya. Resolusi layarnya memang masih HD+, tapi Oppo kasih panel IPS yang kelihatannya grade-nya ini lumayan bagus. Jadi nyaman dipandang dan viewing angle juga nggak buruk. Saya lebih pilih kayak gini dibanding panel IPS Full HD Plus yang nggak nyaman di mata. Yang saya perhatikan, karakter warnanya itu cenderung natural, bukan ke arah yang vivid. Tunggu dulu, ini justru oke lah buat saya, karena cukup mengingatkan saya dengan panel Find X2 Pro, yang diklaim punya warna yang sangat akurat. Jadi tetap enak dipakai untuk konsumsi multimedia. Sektor kamera belakang dari Oppo A55 ini menggunakan setup triple kamera. Kamera utamanya menarik karena menggunakan True 50 megapiksel AI kamera. Terus ada 2 megapiksel depth kamera dan 2 megapiksel makro. Untuk UI dan modenya cukup simple. Yang pasti di sini ada mode expert dengan pengaturan manual yang sangat lengkap. Yang saya suka, pas kita mengambil foto dengan resolusi 50 megapikselnya, kita ternyata bisa nyalain backlit HDR-nya juga. Di banyak HP yang pernah saya coba sih, nggak bisa nyalain HDR pas masuk ke resolusi tinggi ini. Jadi di sini kita bisa dapat manfaat dari resolusi tinggi plus dari pixel binningnya sekaligus. Sehingga selain tajam, dynamic range bisa tetap lebih lebar. Kalau untuk warna cenderung natural, bukan ke warna yang vivid atau pop-up. Dynamic range sudah pasti lebar, terbantu oleh pixel binning di sensornya juga. Kontrasnya nggak tinggi. Ini memang karakter ISP MediaTek ya, jadi semua area foto tuh dibikin terang. Ada mode portrait tentunya, hasilnya lumayan. Edge detection lumayan rapi juga. Untuk foto low light, hasilnya cukup lumayan untuk seri A 2 jutaan Oppo. Di kondisi ini memang foto jadi lebih soft dibanding pas terang. Terus warna juga agak pucat. Tapi ini wajar kita temukan di HP sekelasnya. Untungnya ada mode night mode dan bisa membantu naikin detail dan warna. Jadinya bisa terlihat lebih oke. Di sini juga ada filter Night Plus dengan 3 pilihan filter yang bisa kasih variasi di foto malam hari. Untuk foto makro karena hanya 2 megapiksel jadi nggak terlalu tajam ya. Jadi paling buat iseng-iseng aja. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Hasil foto selfie-nya saya bilang bagus, apalagi mengingat ini adalah E-series di harga 2 jutaan. Detailnya baik dan juga tajam. Terus ada fitur AI retouching juga bagi yang suka dengan efek wajah seperti sudah di touch up. Fitur ini juga ada di kamera belakangnya ya. Ada mode portrait juga yang hasilnya lumayan banget. Paling saya berharap di mode portrait ini bisa nyalain HDR-nya seperti di Oppo A76. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya pun cukup tajam, paling kalau rekam sambil jalan bakal terasa goyang karena nggak ada stabilizer. Sekali lagi, hal ini umum absen di kelas 2 jutaan. Kita bisa nyalain AI retouching juga pas rekam video, tapi resolusinya turun jadi HD.
Oppo A55 ini memakai chipset Helio G35. Ya kalau dilihat dari dapur pacunya memang nggak ada yang spesial. Performa standar, kalau penggunaan kalian nggak macam-macam sih udah cukup banget. Contohnya dipakai untuk chatting, sosial media, browsing, baca berita, video call, itu udah oke lah. Paling sabar dikit aja untuk ngeload atau buka aplikasi atau web yang banyak elemen grafis atau gambar. Untungnya ColorOS 11.1 yang dipakai ini cukup enteng, jadi nggak nambah beban ke prosesor. Kalau buat main game yang populer seperti Mobile Legends udah nyaman, bisa set grafis hingga high dan bisa dapet high frame rate juga. Paling jangan berharap banyak aja kalau main game berat ya. Wajar karena kelihatannya A55 ini lebih mengejar konsumsi baterai irit buat dipakai seharian. Dari penggunaan Helio 35, resolusi layar HD+, dan baterai 5000 mAh, terlihat kalau HP ini lebih mengutamakan efisiensi performa. Plus ada bantuan dari softwarenya untuk menjaga konsumsi daya. Jadi baterainya bisa diandalkan untuk menunjang kegiatan kita seharian. Pas saya tes video call sekitar 1 jam itu, baterainya hanya berkurang 8%. Terus voice call selama 75 menit, baterai hanya berkurang 4% memakai koneksi 4G. Kalau lowbat dan lagi gak bisa ngecas, kita bisa nyalain mode super power saving mode juga. Sewaktu baterai tersisa 5%, kita masih bisa chatting di WA hingga 80 menit. Untuk pengisian daya, HP ini dibekali juga dengan charger 18 watt, yang hitungannya lumayan cepat untuk HP sekelasnya. Dan HP ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur proteksi agar baterai tidak rusak sewaktu mengisi daya. Kesimpulannya, kalau kalian punya budget mentok di 2,7 juta, terus aktivitas lebih sering di luar ruangan, dan penggunaan lebih banyak untuk kebutuhan dasar, Oppo A55 ini sepertinya cocok buat kalian. Karena HP ini selain punya efisiensi performa dan baterai yang besar, dia juga punya sertifikat IPX4 yang dibalut dengan desain yang menawan. True 50 MP AI kameranya juga membantu buat kalian mendapatkan hasil foto yang tajam di kelasnya.